Ya, ulang lah. On cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Januar Eko dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai kasus-kasus diskresi. Sebelum membahas materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Aisyah Fatma Kalista, kemudian saya sendiri Alvina Widya Syakira, kemudian Izzuddin Muzaffar, Muhammad Zaki, Muhammad Agung Yuliansyah, Muhammad Hidayatullah Chanyo Putra, dan Muhammad Riki Syaputra. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas pada hari ini yaitu pertama pengertian diskresi, validitas diskresi dan batas penggunaan, penyimpangan diskresi, tanggung jawab pemerintahan, pembenahan birokrasi, dan kasus-kasus diskresi. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama mengenai konsep diskresi yang akan dibacakan oleh Izzuddin. Kepada Izzuddin dipersilakan. Diskresi sendiri diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Tindakan yang dilakukan mengutamakan pencapaian tujuan dolmatigate daripada sesuai dengan hukum yang berlaku atau res matigate. Lanjut. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Izzuddin. Selanjutnya materi mengenai validitas diskresi dan batas penggunaan yang akan dibacakan oleh Aisyah. Kepada Aisyah dipersilakan. Oke, baik moderator. Di sini saya akan menjelaskan validitas diskresi dan batas penggunaan ya. Meskipun pemberian diskresi kepada pemerintah itu merupakan kemestian dalam suatu negara hukum, namun penggunaan diskresi itu bukan tanpa batas. Rambu-rambu dalam penggunaan diskresi dan pembuatan kebijakan pemerintahan berdasarkan hukum administrasi negara adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB. Kemudian terdapat asas larangan penyalahgunaan wewenang di tournament de pouvoir dan asas larangan sewenang-wenang wilekur. Demikian dari saya kembalikan. Baik, terima kasih Aisyah. Selanjutnya materi mengenai penyimpangan diskresi yang akan disampaikan oleh Agung. Kepada Agung dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Penyimpangan diskresi, sejatinya diskresi merupakan kekuasaan yang bebas dan dapat digunakan untuk mengatasi masalah tertentu. Namun, karena keleluasaan itu pula diskresi tak jarang disalahgunakan. Misalnya dalam hal pengadaan barang dan jasa dengan model titip atau diatur, atau KKN atau korupsi dan nepotisme. Penerapan oleh pejabat administrasi pemerintahan tak sesuai dengan kebutuhan praktik pemerintahan. Potensi terjadi tindakan sewenang-wenang ataupun penyalahgunaan wewenang oleh pejabat administrasi pemerintah yang memiliki niat korupsi atau discretionary corruption dapat saja terjadi. Oleh karena itu, terdapat motif penggunaan diskresi ataupun perilaku penggunaan wewenang jabatan bagi setiap pejabat administrasi pemerintah yang menggunakan diskresi baik dikontrol melalui asas-asas umum pemerintahan yang baik atau the principle of good administration. Sebuah prinsip-prinsip administrasi pemerintah tertulis yang digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya ataupun bijaksana dan tidak bijaksananya tindakan administrasi pemerintahan. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Agung. Selanjutnya materi mengenai tanggung jawab pemerintahan yang akan dibacakan oleh Chanyo. Kepada Chanyo dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintahan. Satu, tanggung jawab jabatan. Tanggung jawab jabatan berdasarkan ketentuan hukum, pejabat hanya menjalankan fungsi dan wewenang. Karena pejabat tidak memiliki wewenang, yang memiliki dan dilekati wewenang adalah jabatan. Dua, tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi berkaitan dengan maladministrasi dalam penggunaan wewenang maupun public service. Next. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Chanyo. Selanjutnya pembahasan mengenai
Pembenahan pembenahan birokrasi yang akan disampaikan oleh Zaki. Kepada Zaki dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembenahan birokrasi. Melihat modus KKN atau kolusi, korupsi, dan nepotisme, birokrasi dan penyalahgunaan diskresi yang sering terjadi, maka pemerintah harus mempercepat proses pembenahan birokrasi. Apalah makna filosofi diskresi dengan aparat yang bersih jika tanpa tata kelola pemerintahan yang baik? Memang harus diakui, program reformasi birokrasi belum berjalan optimal. Masih banyak catatan dan lebih dari itu, implementasinya masih jauh dari harapan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Zaki. Selanjutnya, materi mengenai contoh kasus diskresi di Indonesia yang akan disampaikan oleh Riki. Kepada Riki dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Adapun contoh-contoh dari diskresi di Indonesia, yaitu kelompok kami mengambil 6 contoh yang baru-baru ini terjadi. Yang pertama itu adanya penanggulangan virus COVID-19, karena banyaknya lembaga pemerintah mengeluarkan diskresi untuk menanggulangi diskresi tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran dan Menteri Pendidikan nomor 2 tahun 2022 tentang diskresi pelaksanaan keputusan bersama 4 menteri. Yang ketiga, diskresi tentang pengaturan lalu lintas. Dalam diskresi ini kita melihat seorang atau beberapa orang polisi mengatur lalu lintas, padahal di situ terdapat lampu pengatur lalu lintas yang berfungsi untuk mengatur pengendara. Dan yang keempat itu pembentukan tim perundingan pemerintah. Contoh diskresi ini yaitu di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, yaitu dengan membentuk tim perundingan pemerintah Republik Indonesia. Yang kelima itu diskresi pemberian kartu keluarga. Setiap rekaman itu harus tercatat. Namun demikian, dalam Menteri Dalam Negeri berpendapat semua administrasi kependudukan itu harus tercatat. Dan yang diskresi terakhir itu diskresi Baik, terima kasih Riki. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kesimpulan yang dapat kita tarik, yaitu konsep negara hukum dalam era modern menunjuk pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Merupakan suatu keharusan bagi pemerintah dalam hal melaksanakan pembatasan undang-undang dan sesuai dengan kegiatan pemerintah dalam melakukan pelayanan publik ke masyarakat yang progresif. Namun dalam menggunakan kebijaksanaan tidak diperbolehkan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas larangan penyalahgunaan wewenang dan asas larangan sewenang-wenang. Selain itu juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Penyimpangan terhadap penggunaan diskresi dapat diuji melalui peradilan dan pembuat kebijakan akan dibebani tanggung jawab. Ada 2 bentuk tanggung jawab, yakni tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab jabatan terjadi ketika pembuat kebijakan menggunakan diskresi untuk dan atas nama jabatan. Sedangkan tanggung jawab pribadi diterapkan dalam hal pembuat kebijakan melakukan tindakan maladministrasi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Apabila kami ada salah kata, saya mewakilkan teman-teman untuk meminta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.